Kita bahas yang pertama adalah pengertian dan hukum haji. Kemudian yang kedua yaitu syarat dan rukun haji. Yang ketiga jenis-jenis haji. Dan yang terakhir yang keempat adalah keutamaan ibadah haji. Akan tetapi dalam pertemuan sekarang kita hanya membahas 2 poin saja, yaitu pengertian, hukum, syarat, dan rukun haji. Pengertian ibadah haji secara bahasa berarti sengaja mengunjungi. Kemudian secara istilah yaitu kita sengaja berkunjung ke Baitullah untuk melaksanakan beberapa rangkaian kegiatan ibadah haji yang telah ditentukan dengan syarat dan waktu tertentu. Jadi ibadah haji itu adalah kita dengan sengaja pergi ke Baitullah untuk melaksanakan beberapa rangkaian kegiatan ibadah dan waktunya sudah ditetapkan, yaitu pada bulan Dzulhijjah. Ibadah haji ini tidak bisa dilaksanakan itu di bulan-bulan lain selain Dzulhijjah. Adapun hukum haji yaitu fardu ain. Jadi wajibnya itu bagi yang sudah mampu, baik itu laki-laki maupun perempuan. Akan tetapi ini hanya sekali seumur hidup. Kalau misalkan kita sudah pernah berhaji, kemudian mau berhaji lagi untuk yang kedua kalinya atau yang ketiga kalinya, maka itu hukumnya sudah sunnah. Yang wajibnya itu hanya pada saat kita pertama kali ibadah haji. Apa dasar daripada hukum haji tersebut? Tercantum dalam Quran Surah Ali Imran ayat 97. Kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Artinya, padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, diantaranya maqam Ibrahim. Barang siapa yang memasukinya Baitullah, maka menjadi amanlah dia. Kemudian mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa yang mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam. Jadi ini dalil daripada hukum melaksanakan ibadah haji. Selanjutnya kita akan masuk ke syarat dan rukun ibadah haji. Untuk syarat, di sini ada yang pertama beragama Islam, sudah jelas. Yang melaksanakan ibadah haji adalah orang Islam, orang yang memiliki keimanan dan ketakwaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syarat yang kedua adalah baligh, sudah dewasa. Batasan seseorang dikatakan baligh itu kalau misalkan laki-laki dia pernah bermimpi jima. Kalau misalkan perempuan ketika datangnya haid. Maka kalau misalkan itu sudah dialami oleh laki-laki dan perempuan, maka orang tersebut sudah mulai dibebani kewajiban-kewajiban hukum syar'i. Kemudian yang ketiga adalah syaratnya berakal sehat. Tidak boleh orang yang gila melaksanakan ibadah haji. Jadi kita harus memastikan terlebih dahulu kondisi jiwa dan mental kita sehat atau tidak. Kemudian syarat yang keempat adalah mampu dalam hal sehat jasmaninya, aman dalam perjalanan, kemudian memiliki biaya untuk berhaji, serta biaya hidup bagi keluarga yang ditinggal, dan untuk perempuan harus disertai dengan mahramnya. Adapun syarat yang kelima yaitu merdeka, bebas, tidak sedang dalam keadaan dipenjara. Adapun rukun haji, yang pertama yaitu adalah ihram, kemudian yang kedua wukuf, kemudian yang ketiga tawaf, yang keempat sa'i, yang kelima tahallul, dan yang terakhir adalah tertib. Apa itu ihram? Ihram adalah niat kita dalam mengerjakan ibadah haji atau umroh yang ditandai dengan mengenakan pakaian ihram, kain ihram yang warnanya putih. Jadi kalau misalkan kita mau ibadah haji,
Kemudian kita jangan lupa untuk meniatkan dengan membaca labbaik Allahumma hajjan. Itu kalau misalkan kita mau berhaji. Kalau misalkan kita mau umroh, maka niatnya labbaik Allahumma umrotan. Kemudian rukun yang kedua adalah wukuf. Wukuf di padang Arafah. Mulainya itu tergelincirnya matahari tanggal 9 sampai dengan terbitnya fajar pada tanggal 10 Dzulhijjah. Wukuf di padang Arafah ini digambarkan seperti ketika kita dikumpulkan oleh Allah di padang mahsyar. Makanya ketika wukuf, usahakan kita jangan hanya duduk-duduk saja. Kita harus perbanyak baca tasbih, tahmid, tahlil, dan lain sebagainya. Rukun yang selanjutnya yaitu tawaf. Tawaf itu adalah berputar mengelilingi Ka'bah yang pelaksanaannya itu dilakukan secara berlawanan dengan arah jarum jam. Jadi posisi Ka'bah itu ada di sebelah kiri badan kita. Mulai tawaf itu dari Hajar Aswad dan berakhir juga di Hajar Aswad. Dan tawaf dilakukan sebanyak 7 kali putaran. Macam-macam tawaf. Tawaf yang pertama adalah tawaf kudum, yaitu tawaf yang dilakukan ketika jamaah haji baru tiba di Mekah. Jadi ketika kita pertama kali nyampai di Mekah, maka silakan langsung berihram dan lanjutkan dengan bertawaf. Yang kedua adalah tawaf ifadah, yaitu tawaf yang dilaksanakan pada saat hari kurban setelah melontar jumrah Aqabah. Inilah tawaf yang wajib yang dilakukan pada waktu haji. Apabila ditinggalkan maka batallah hajinya. Tawaf yang ketiga adalah tawaf wada, yaitu tawaf yang dilakukan ketika kita mau meninggalkan Mekah. Ini disebut juga tawaf perpisahan. Berikutnya yaitu sa'i. Sa'i itu adalah berlari-lari kecil antara Bukit Sofa dan Bukit Marwah sebanyak 7 kali. Yang mulainya itu dari Bukit Sofa, kemudian berakhirnya di Bukit Marwah. Sa'i ini dilaksanakan ketika kita sudah selesai melaksanakan tawaf. Rukun haji yang selanjutnya yaitu tahallul. Tahallul adalah mencukur atau memotong rambut kepala, baik itu sebagian ataupun seluruhnya, itu minimal 3 helai rambut. Tahallul ini dilaksanakan ketika kita sudah beres melakukan jumrah Aqabah pada tanggal 10 Dzulhijjah. Rukun yang terakhir adalah tertib. Tertib di sini berarti kita harus secara berurutan dalam melaksanakan rangkaian ibadah haji. Mulai dari ihram, wukuf, kemudian dilanjutkan dengan tawaf, kemudian sa'i, dan yang terakhir adalah tahallul. Jangan sampai kita melakukan ibadah haji tidak berurutan. Misalnya tawaf dulu, baru wukuf. Itu keliru. Jadi harus secara berurutan supaya hajinya mabrur. Mungkin